Sifat iri memang sering terjadi di keluarga. Bagaimana kita tidak terima kalau kita mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan saudara kita yang lain. Sifat iri itu membuat mereka rela melakukan hal-hal yang tidak baik untuk merebut perhatian dari saudaranya. Seperti kisah nyata ini berjudul Sandiwara Ipar Bermuka Dua. Cerita ini dimulai dari Nisa yang dipuji oleh keluarga besarnya. Apalagi karena masakan Nisa yang sangat enak, Besti. Tapi tiba-tiba ibu malah pusing karena darah tingginya yang kambuh. Astaga, Besti. Kok bisa ya? Adam itu minta harta warisannya lebih dulu. Padahal kan ayah dan ibunya itu masih sehat, Besti. Karena penolakan ibu dan bapaknya buat Adam semakin emosi. Untungnya ada Nisa yang berusaha buat menenangkan Adam. Bapak kasih bantuan ke Haikal, Bapak kasih uang ke dia, bantuan modal juga. Aku enggak, Pak. Bapak kasih bantuan ke Haikal tidak sebesar yang kamu minta. Kalau kamu butuh modal, harus usaha. Kalau ada kekurangan, Bapak yang bantu. Pak, aku juga anak Bapak. Bapak lebih sayang mereka daripada aku, kan? Mereka lebih penting daripada aku. Mereka segalanya, kan? Baik, Pak, jaga kesopanan kamu. Mas, kita keluar dulu ya. Kamu harus tenangin diri dulu. Benar-benar aneh banget ya, Besti. Nadia malah gangguin Nisa yang sedang masak. Padahal Nisa kan diminta oleh ibu mertuanya. Ini semua karena Nadia gak terima. Karena Nisa yang terus dipuji. Bukannya sadar, Nadia malah manas-manasin Rita untuk membenci Nisa. Aneh banget deh, Besti. Mimin senang banget melihat keluarga mereka yang berbahagia merayakan ulang tahun ayah mertuanya. Tapi tiba-tiba aja ulang tahun itu menjadi petaka. Ayah mertua mereka dinyatakan meninggal. Ya ampun, Besti. Meninggalnya bapak, malah Nisa yang disalahkan. Kasihan sekali Nisa. Dia menjadi korban dari tuduhan ipar-iparnya. Bahkan ibu mertua mereka mau melaporkan Nisa ke polisi. Atau Nisa harus keluar dari rumah. Tapi kamu, Mbak, karena makanan terakhir yang Bapak makan itu masakannya Mbak Nisa. Gak mungkin. Kamu jangan asal nuduh Nadia. Bisa jadi benar Nadia. Tapi Bu, nggak apa-apa Mbak Nisa ngelakuin itu. Iya Bu, aku nggak mungkin ngelakuin itu Bu. Ibu juga nggak tahu alasan kamu apa. Karena yang dimakan Bapak itu hanya masakan kamu, Nisa. Yang lain belum sentuh, nggak ada yang sentuh selain Bapak, Nisa. Ibu harus percaya sama aku gak ada masukin racun ke makanan itu, Bu. Ya ampun, Besti. Mimin sedih banget melihat Adam yang ikut gak percaya sama Nisa. Walaupun Rita udah berusaha menenangkan Adam, tapi tetap aja Rita jadi curiga sama Nadia. Benar-benar kelewatan ya Adam. Dia membuat Nisa membawa barang-barang yang berat sendirian. Apalagi ini Besti. Tiba-tiba Nisa melihat sesuatu di luar. Dia yang ketakutan membuat Adam jadi marah. Di lain sisi, ibu jadi marah kepada Rita karena menuduh Bisari. Apalagi Rita seakan-akan membela Nisa. Dan benar aja Besti, kedatangan Nisa yang ingin bertemu dengan Rita malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Bahkan Adam jadi marah kepada Nisa karena datang ke rumah orang tuanya. Padahal Besti, Nisa ingin membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Dan lagi-lagi Besti, Nisa melihat sosok yang mirip dengan bapaknya di luar. Kali ini gak hanya itu, dia juga mendapatkan surat kaleng. Tapi pasti kasih tahu ke Adam malah gak peduli Besti. Dan tiba-tiba aja Nisa harus menjemput keponakannya. Ya ampun Besti, siapa sangka kalau keponakan yang mau main di taman malah diculik. Dan lagi-lagi deh Besti, Nisa disalahkan oleh semua saudara-saudaranya. Kamu memang bawa petaka di rumah ini. Kamu bikin suami saya meninggal. Sekarang sudah bikin cucu saya hilang. Kok Mimin curiga deh melihat Rita. Apa jangan-jangan
Rita yang selama ini telah berbuat jahat. Apalagi melihat anak Rita bersama ibu Rita. Tapi pas kasih tahu ke keluarganya, lagi-lagi Nisa malah disalahkan. Mimin gak tega sama Nisa yang selalu disalahkan gitu. Bahkan Adam lebih memilih menolak Nisa gitu aja. Padahal kan Nisa sedang hamil besar. Udahlah, kamu gak usah ngomong feeling. Aku capek dengan semua ini. Kamu gak capek? Kita pisah sekarang. Benar-benar mencurigakan, Besti. Rita dan ibunya sama-sama bikin Mimin curiga. Kenapa ibunya tidak memberitahu kalau anak Rita bersama dia? Bahkan Mimin gak nyangka sama niat jahat dari ibu mertua Nisa. Kok bisa-bisanya ya dia sejahat itu? Kamu benar, Adam. Kamu gak usah lagi peduli sama Nisa itu. Nanti kalau Nisa sudah melahirkan, kamu ambil bayinya dan kita masukkan ke penjara. Mimin makin heran. Bisa-bisanya Rita malah menyalahkan Nisa karena telah menerornya. Loh Besti, kok bisa pas gitu? Rita tiba-tiba celaka gitu aja di rumahnya. Dan lagi-lagi mereka semua menyalahkan Nisa. Apalagi karena gelang Nisa yang ada di sana. Mimin jadi sedih melihat Nisa yang jadi masuk penjara. Bahkan Adam seperti gak peduli sama sekali. Gimana coba kalau nanti istrinya akan melahirkan? Di lain sisi, Rita yang baru sadar langsung diajak ngobrol oleh ibu dan suaminya. Dan ternyata Besti, Rita memang jahat selama ini. Dia yang telah meracuni makanan keluarga mereka sampai membuat bapak mertuanya meninggal. Ibu kok belum tidur, Bu? Ini udah malam loh. Kamu keterlaluan, Dita. Ternyata kamu yang meracuni Bapak. Dita. Apa sih, Bu? Aku cemburu, Bu, sama Mbak Nisa. Bapak selalu menomorsatukan Mbak Nisa. Kamu tuh ya jago banget sandiwara. Sok-sokan belain Anissa. Tapi ternyata kamu udah layak. Saya akan adukan ini semua ke anak-anak saya. Ibu. Lepas. Bahkan Mimin gak nyangka kalau ibu dan suami Rita sengaja menjebak Nisa. Gak hanya itu, Besti. Bisari juga menjadi saksi dari kejahatan Rita. Bahkan dia juga yang telah meneror Rita dan Nisa. Memang penuh sandiwara sekali ya Rita. Enggak, aku difitnah, enggak. Cuman kamu yang bisa nolongin aku. Kamu suami aku, Mas. Tolongin aku, Mas. Enggak, Balita bohong. Balita ini bukan hanya jago fitnah, tapi juga jago bersandiwara. Tuh kan Besti, betapa kagetnya Nisa mengetahui Lita melakukan ini semua. Lita sepertinya gak ngerasa bersalah ya. Kamu benar, ternyata Lita pelakunya. Jadi selama ini kamu pelakunya. Jahat kamu. Tenang, Bu. Ini untuk anakku karena kamu udah bikin dia menderita selama di kandung. Dan saat-saat seperti ini, semua saudara dan keluarganya jadi merasa bersalah. Tapi bagaimana Besti? Nisa sudah sakit hati, apalagi mengetahui suaminya yang gak membela dia sama sekali. Adam sangat ingin memperjuangkan Nisa kembali, Besti. Dia sampai rela menunggu Nisa di depan rumahnya, sampai-sampai Adam sakit. Keluarga Adam yang terus membujuk Nisa membuat Nisa memberikan kesempatan kepada Adam lagi, Besti. Mimin jadi terharu melihat kerukunan keluarga mereka. Nah, Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video